Pernah nggak kepikiran, sayur paling murah dan paling gampang ditemuin di sini ternyata jadi barang terlarang di negara lain? Yap, gue lagi ngomongin kangkung. Sayur yang tiap hari lo makan di warteg, di pecel lele, di tumisan rumah. Sayur yang bahkan tumbuh sendiri di parit deket rumah lo. Tapi percaya nggak percaya, di beberapa negara maju, sayur ini masuk daftar barang yang diawasi ketat sama pemerintah. Bukan cuma dilarang jual bebas, bahkan buat nanem satu batang aja, lo bisa kena masalah hukum. Nah, video ini bakal jelasin kenapa itu bisa terjadi. Dan gue kasih tahu dari sekarang, alasannya bukan yang kalian pikirin. Banyak orang salah kaprah soal ini. Dan di akhir video, gue bakal kasih fakta yang bikin kalian mikir ulang soal sayur murah ini. Jadi stay sampai habis ya, karena bagian terakhir ini yang paling gila. Oke, jadi kangkung ini nama ilmiahnya Ipomoea aquatica. Di luar negeri, orang nyebutnya water spinach atau ong choy. Sayur ini dimakan sama sekitar 2 miliar orang di Asia, Afrika, sampai Kepulauan Pasifik. Artinya, ini bukan sayur pinggiran. Ini salah satu sayur paling banyak dikonsumsi manusia di bumi. Tapi, di Amerika Serikat, kangkung masuk daftar resmi USDA sebagai Federal Noxious Weed, alias gulma berbahaya tingkat federal. Statusnya disamain sama tanaman invasif lain yang bisa ngerusak ekosistem. Nah, ini bagian yang bikin orang salah paham. Banyak yang ngira kangkung dilarang karena bahaya buat kesehatan, karena keracunan, atau semacamnya. Namun, faktanya bukan itu. Larangan ini soal ekologi, bukan soal keamanan makanan. Kenapa? Karena kangkung itu tanaman rambat air yang pertumbuhannya gila-gilaan. Dalam kondisi ideal, batangnya bisa numbuh beberapa senti per hari. Bahkan potongan batang sepanjang beberapa senti aja, kalau kena air hangat, bisa numbuh akar sendiri dan jadi tanaman baru. Makanya, kalau kangkung ini lolos ke sungai atau danau di Amerika, dia bakal nutupin permukaan air, jadi karpet hijau tebal. Sinar matahari nggak bisa tembus ke bawah. Tanaman air asli jadi mati. Kadar oksigen di air turun. Dan ikan-ikan lokal ikut kena dampak. Belum lagi saluran air bisa tersumbat dan risiko banjir naik. Makanya, sejak tahun 1990, negara bagian Texas resmi masukin kangkung ke daftar harmful or potentially harmful exotic species. Florida malah lebih ketat lagi. Nggak boleh nanem, jual, atau bawa kangkung tanpa izin khusus dari Departemen Pertanian mereka. California juga punya aturan sendiri soal ini. Tapi ini yang bikin makin absurd. Kangkung sebenarnya udah ada di Amerika sejak sebelum tahun 1950-an, khususnya di Florida. Orang-orang di sana sempat coba budidayakan buat jadi sayuran komersial. Namun setelah dihitung-hitung, risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari untungnya. Jadi proyek itu dihentikan, dan kangkung malah jadi musuh negara. Bayangin logikanya. Sayur yang di sini lo beli 1.000-2.000 rupiah seikat, di sana statusnya disamain kayak tanaman pengganggu yang butuh pengawasan pemerintah federal. Ironis banget kan? Petugas udah berkali-kali coba basmi. Tapi karena kemampuan tumbuhnya yang segila itu, beberapa populasi liar tetap susah dihilangin total. Yang lebih lucu lagi, di beberapa negara bagian kayak Oregon, Washington, sampai New York, kangkung tetap dijual dan dimasak sebagai sayuran biasa di komunitas Asia. Karena aturannya beda-beda tiap negara bagian. Jadi ada kondisi aneh, di mana satu tanaman yang sama, di satu tempat statusnya barang federal terlarang. Tapi di kota lain, di negara yang sama, dijual bebas di pasar sebagai bahan masakan sehari-hari. Jadi intinya gini, kangkung bukan sayur berbahaya buat tubuh lo. Kandungan gizinya justru bagus, cuma sekitar 29 kalori per 100 gram, tinggi serat, dan sering dipakai buat bantu pencernaan. Yang bikin dia berbahaya itu justru kecepatan tumbuhnya sendiri. Sifat yang di satu sisi bikin dia jadi sayur termurah dan paling gampang didapat di sini, tapi di sisi lain bikin dia jadi ancaman ekologi kelas berat di tempat lain. Jadi sayur yang lo anggap remeh, yang harganya nggak sampai 5.000 perak,
sebenarnya punya kekuatan biologis yang di negara lain diperlakukan setara sama spesies invasif paling berbahaya. Gila kan? Satu tanaman, dua nasib yang jauh banget bedanya. Nah, gimana menurut kalian? Aneh nggak sih sayur semurah dan sesantai kangkung bisa punya status terlarang di negara lain? Coba tulis di komentar, sayur atau makanan Indonesia lain yang menurut kalian juga punya cerita nyeleneh kayak gini. Biar gua riset dan bahas di video berikutnya. Kalau video ini bikin kalian mikir ulang soal sayur yang selama ini kalian anggap biasa aja, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video fakta unik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.